Oke. Ayo, ayo. Bos kasih kamu uang. Baiklah, anak-anak, silakan makan sepuasnya. Mau makan apa ambil saja. Lihat mau makan nasi apa? Nasi? Nasi ya. Ayo ambil lebih banyak. Baik, mau yang ini kan? Baik. Dan ini ya. Tahu, 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 baik-baik saja. Mau yang itu. Yang ini. Anak kecil, kamu sekecil ini bisa habiskan sebanyak ini. Iya. Porsi makan ini bahkan orang dewasa sekali makan pun tidak bisa habis. Anak kecil mana bisa makan sebanyak ini? Dia tidak akan berpikir bahwa dengan 10 yuan bisa makan sembarangan. Dia tidak bisa menganggap itu tidak membuang-buang, kan? Saya tidak membuang-buang. Saya bisa menghabiskannya. Baiklah, kalau begitu silakan makan. Anak kecil. Di toko kami hanya boleh makan di sini, tidak boleh dibawa pulang ya. Saya sudah bilang dia tidak akan menghabiskan, ternyata dia berniat membawanya keluar. Tidak mungkin, buffet 10 yuan per orang. Pemiliknya sudah cukup baik hati. Dia masih mengambil yang murah ini. Orang tuanya mengajarkan anaknya seperti apa ya? Saya tidak mengambil keuntungan kecil. Saya hanya ingin membawakan untuk ibu. Ibu saya sakit. Sudah beberapa bulan dirawat di rumah sakit. Tidak ada uang lebih 1 sen pun yang bisa dikeluarkan. Hari ini saya hanya mendapatkan 10.000 dari mengumpulkan botol. Bos, saya benar-benar tidak bisa lagi. Saya tidak ingin membuat ibu kelaparan. Jadi, ayahmu di mana? Kenapa kamu, seorang anak kecil, harus keluar untuk mengumpulkan botol? Ayah dan nenek sudah tidak mau kami lagi. Mereka bilang ibu tidak bisa melahirkan anak laki-laki, jadi dia tidak berharga. Aku tidak ingin ibu mengalami masalah. Jadi aku berusaha mengumpulkan botol untuk membiayai pengobatannya. Bos, tenang saja. Aku akan pulang dan memastikan ibu makan sampai kenyang dulu. Setelah itu, aku akan terus mengumpulkan botol. Biasanya aku sangat bisa diandalkan. Sehari bisa kumpulkan beberapa kantong botol. Bos, aku pasti bisa bayar uangnya untukmu. Anak, maafkan aku. Paman salah paham padamu. Kalau begitu hari ini kamu makan sesukamu di sini. Mau makan apa saja, silakan. Paman memberi gratis. Bos, tambahkan 1 kilogram daging untuk dia. Itu milikku. Bos, tambahkan beberapa telur, aku yang bayar. Kalau adik kecil kurang, aku masih punya lagi. Daging saya banyak. Belum sentuh sumpit sama sekali. Ayo sini, Paman. Makanan di sini enak. Anak kecil. Kakek sudah meminta amulet keselamatan untuk anak. Sekarang belum bisa dipakai. Ini untukmu. Semoga ibu cepat sembuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalian. Ada apa ini? Bukankah aku baru saja mengalami kecelakaan? Tempat ini terasa sangat familiar. Milik restoran prasmanan yang baik hati. Kebaikan yang tidak dihargai. Aku telah terlahir kembali. Terlahir kembali ke tahun aku berusia 8 tahun. Sangat bagus, sangat bagus. Ibuku belum meninggal. Ibu saya belum mati. Ibu. Ibu, ada apa dengan adik perempuan? Siapa yang mengganggumu? Tidak ada yang mengganggu saya. Ibu, saya sangat merindukanmu.
Ah ah, yo. Orang yang merugikan ini berpura-pura memiliki hubungan ibu dan anak yang dalam. Kalian berdua sedang melakukan apa? Ambil sayur apa? Bagaimana cara bicara dengan ayahmu? Ayah seperti kamu yang meninggalkan istri dan anak demi mengejar yang lebih tinggi, bahkan tidak peduli dengan nyawa istri sendiri, adalah sampah. Apa pantas jadi ayah? Kau ini anak nakal. Apa kau tidak ada habisnya? Kau sudah tidak sabar, ya? Berhenti, Wuji. Kalau kamu berani berpikir sedikit saja, aku akan melawanmu habis-habisan. Jangan buang waktu dengan mereka berdua. Sedang marah. Cepat duduk. Ah, Lin Chuyun, aku tidak ingin memperdebatkan ini terlalu banyak. Segera tanda tangani surat perceraian ini untukku. Aku bisa tidak menandatanganinya untukmu. Kamu tidak hanya meminta aku untuk pergi tanpa apa-apa. Aku akui Nian Nian bukan anak perempuanmu. Dia adalah hasil hubungan aku dengan pria lain. Tentu saja. Anakku diincar oleh putri mahkota dari grup Longteng. Kau tahu grup Longteng, kan? Itu perusahaan besar bernilai ratusan miliar. Kalau mereka berdua menikah, kita pasti akan melambung tinggi. Benar. Aku harus mengatakannya di depanmu. Pertahankan citra pria baik. Dia tidak keberatan saya sudah menikah. Tapi dia tidak bisa mentolerir saya memiliki anak. Masa depanku. Hei. Di belakang hanya ada kamu dan uang. Guci, kamu benar-benar brengsek. Saya bisa bercerai darimu. Tidak boleh merusak nama baik Nian Nian, supaya dia tidak kesulitan menikah di masa depan. Kamu setuju? Kamu masuk, bukan makan cabai. Penjelasan tentang ibu adalah demi aku. Sampai mati tidak menandatangani kontrak ini. Tidak punya uang untuk berobat. Akhirnya meninggal di ranjang rumah sakit. Dalam hidup ini aku harus mengubah nasib ini. Nama baik ibu memang penting. Tapi aku hanya ingin kamu hidup dengan baik. Kamu sekarang tanda tangani saja. Tidak terlihat ya. Gadis bodoh ini lebih bodoh darimu. Lihatlah reputasinya. Kalau nyawa sudah hilang, maka semuanya akan hilang. Saya tidak akan pernah tanda tangani perjanjian ini. Jangan sekali-sekali berpikir tentang itu. Kau brengsek. Ngomong sama kamu tidak mau dengar, ya, harus aku pegang tanganmu dan tekan sidik jari baru kamu puas. Jangan sentuh mama. Pergi jauh-jauh. Adik. Adik. Aku cuma dorong sedikit saja. Anak kecil ini langsung jatuh. Anak muda, aku kasih kamu 1 hari lagi. Besok tanda tangani dokumennya untukku. Jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Kamu. Tidak apa-apa kan? Jangan takutkan mama. Mama. Tidak apa-apa, aku cuma sengaja menakut-nakuti mereka. Tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa, kan? Bersabarlah. Jangan salahkan mama. Bahkan jika itu kematian. Juga harus memastikan latar belakangmu bersih. Ibu, kamu tidak akan mati. Aku pasti akan menghasilkan banyak uang untuk menyembuhkan penyakitmu. Koin ini. Siapa? Bukan halusinasi. Aku benar-benar bisa melihat tingkat pengembalian. Dengan kata lain, ini menunjukkan bahwa panggilan ini benar-benar barang yang berharga. Nak kecil, kamu mau beli apa? Man, saya datang untuk menjual barang. Permisi, apakah kalian menerima uang tembaga? Nak kecil, bagaimana saya memanggilmu? Paman, kamu bisa memanggilku Nian Nian. Nian Nian. Uang tembaga ini memang asli. Saya tidak tahu kamu ingin menjualnya seharga berapa. Paman, saya masih anak-anak.
Jadi saya juga tidak begitu mengerti tentang pasar barang antik. Jadi, kamu lihatlah dan tawarkan harga. Jika harganya wajar. Nanti jika ada barang bagus, aku akan datang ke sini untuk menjualnya. Ya, baik. Karena kamu percaya padaku, aku akan memberikan harga yang sebenarnya. Harga pasar koin tembaga ini antara 1.900-2.100. Aku akan memberi kamu harga tengah, jadi 2.000. Apapun untung atau rugi. Semuanya akan aku tanggung sendiri. Bagaimana? Tingkat pengembalian adalah 2.000. Ini adalah harga tertinggi yang bisa aku jual. Bos ini memang orang jujur. Baiklah, 2.000 aku jual. Ibu kasih uangmu. Terima kasih, Pak. 2.000 yuan. Untuk biaya pengobatan ibu, itu jauh dari cukup. Tapi karena aku bisa melihat tingkat pengembaliannya, maka aku harus memanfaatkan kemampuan ini dengan baik. Cepatlah mendapatkan kembali biaya pengobatan. Bos, saya ingin mendaftar di Yantai. Saya ingin menjual sebuah inkstone. Apakah kalian mau beli? Wang Cai. Kamu berapa harga mau jual? Ini adalah pusaka keluarga. Kalau bukan karena akhir-akhir ini sedang kekurangan uang, aku sungguh berat hati untuk menjualnya. Kalau begitu, harga tetap 100.000 yuan. Kamu jelas-jelas ini adalah barang kerajinan modern. Jangan bilang 100.000, bahkan 1.000 pun tidak layak. Jika kamu benar-benar ingin menjualnya, aku akan ambil dengan 100.000. Tidak salah lagi, ini adalah Bos Chen. Sekali lihat sudah bisa mengenali asal-usul barang ini. Tapi 100.000 itu terlalu rendah, kan? Setidaknya harus diberi 7 atau 800. 200.000 sudah merupakan harga tertinggi. Kalau kamu tidak mau menjualnya. Sudah, coba ke tempat lain. 500 tidak bisa kurang lagi. Kalau cuma 200%, aku juga tidak akan tambah. Karena Pak Chen tidak mau terima. Ya sudah, harus coba ke tempat lain. Pak, sebentar, anak kecil. Ada apa ya? 500 yuan, aku terima di Yantai ini. Oh, pas banget. Saya sudah memeriksa barang ini. Paling-paling hanya bernilai 300. Jangan sampai kamu tertipu. Bos Chen, kamu agak tidak adil ya. Bagaimana? Kamu tidak mau menerima, tapi tidak membiarkan orang lain menerima juga. Jangan dengarkan dia. Dia hanya bicara omong kosong. Harga yang diberikan paman itu pasti realistis. Dia tidak akan menipumu. Ayo, sekarang saya ambilkan uangnya. Kamu sudah sebesar ini masih bisa ditipu anak kecil. Ini barang beli di pasar grosir mana lagi? Bukan, kamu tidak bisa bicara seperti itu. Di jalan barang antik ini, ada perbedaan antara orang dewasa dan anak-anak. Uang dan barang harus jelas, tidak bisa dikembalikan. Iya, uang dan barang harus jelas. Tidak bisa ditukar atau dikembalikan, ya. Aduh, Nian, kamu terlalu emosional. Perkara ini sudah sampai di sini. Tak ada lagi yang perlu dikatakan. Hari ini kita berkenalan juga takdir. Paman akan membantumu memilih nama yang bagus. Saya terima 500 yuan untuk batu tinta ini. Paman, meskipun batu tinta ini terlihat seperti buatan modern, tapi saya selalu merasa tidak sesederhana itu. Paman, lihat ini. Ini. Tadi jelas-jelas ini masih kerajinan modern. Bagaimana sekarang bisa berubah menjadi sebuah batu tinta kuno yang sebenarnya? Ini. Apakah mungkin? Kamu adalah sebuah makam kuno. Hanya saja ada orang yang melapisi permukaan mobil ini dengan cat modern, menutupi wujud aslinya. Nian, kamu benar-benar hebat. Sudah, bagaimana aku bisa tidak menyadarinya? Bagaimana kamu menemukannya? Aku cuma beruntung. Tidak, ini bukan keberuntungan. Nian, kamu tidak menyangka di usia muda ini. Kamu bisa memiliki keahlian seperti ini dalam koleksi kuno. Benar-benar jenius. Hei Nian,
Ini adalah batu ing kuno. Saya berencana untuk membelinya. Bagaimana kalau saya kasih 50.000 sesuai harga tertinggi di pasar? Bagaimana kalau saya kasih 50.000? 50.000. Kenapa setiap tahun 50.000? Apakah kamu merasa harganya terlalu rendah? Tidak, 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 Paman, jangan salah paham. Saya tidak merasa harga ini terlalu rendah. Tapi saya tahu. Dalam bertransaksi, kita harus meninggalkan sedikit keuntungan untuk orang lain. Tapi sekarang saya sangat butuh uang. Ibu saya membutuhkan biaya pengobatan. Tapi tenang saja. Setelah saya menyembuhkan penyakit ibu saya, apapun yang saya dapatkan, akan saya jual kepadamu dengan harga diskon 10%. Biaya pengobatan. Kamu bukan yang dilaporkan di berita itu, kan? Yang bekerja sebagai budak. Aduh, Nian, kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Paman yang paling dihormati adalah anak yang seperti kamu, yang memiliki rasa bakti. Begini, saya akan menambahkan 5.000, jadi totalnya 55.000. Nanti ya, saya akan langsung transfer ke rekening rumah sakitmu. Bagaimana? Tidak, tidak, tidak. Paman, Anda sudah memberikan 50.000, saya sudah sangat berterima kasih. Bagaimana mungkin saya bisa meminta tambahan 5.000 lagi? Ini. Halo, Jiang Lao, bagaimana Anda punya waktu untuk menelepon saya? Baik. Nian. Besok ya. Ada orang penting yang minta aku bantu dia menilai sebuah tulisan. Nanti aku ingin minta kamu untuk membantu melihatnya. Uang 5.000 ini bisa jadi imbalan untuk kerja kerasmu. Bagaimana? Terima kasih, Paman. Cantik, cepat bangun, cepat bangun. Jadi besok Paman akan menunggumu di toko. Ini adalah buku kaligrafi. Paman Chen. Nian, kamu sudah datang, cepatlah ke sini. Xiaoyong, kapan kamu mulai menerima murid? Aduh, Tua Jiang, jangan merendahkan saya seperti itu. Sebenarnya saya ingin menjadikan anak ini murid, tapi saya tidak punya kualifikasi. Apa yang direndahkan? Di industri ini, siapa yang tidak tahu bahwa Anda adalah tokoh besar? Bagaimana dengan penilaiannya? Apakah ini salinan kaligrafi asli dari Wang Zizi? Ini. Biarkan Nian yang lihat saja. Nian, kamu tahu tentang batu tinta kuno? Aku yakin kamu juga tahu tentang karya kaligrafi. Kamu lihat saja apakah salinan kaligrafi dari Lao Jiang ini asli. Lao Jiang, Jiang Yuntian. Jiang Yuntian, aku ingat sekarang. Dia adalah pendiri grup Longteng. Dan juga ayah dari ayahku yang buruk itu. Kakek saya, Chen Shu, yang ingin bergantung padaku. Anak kecil tidak tahu apa-apa tentang kaligrafi. Bos Chen, kau harus berhati-hati dan teliti dalam menilai. Kaligrafi ini adalah hadiah selamat dari tuan tua kami kepada gubernur. Kalau penilaiannya salah, akibatnya bisa sangat buruk. Karena harus berhati-hati. Aku tidak berani sembarangan. Lagi pula, karya asli Wang Zizi sangat langka. Aku sendiri hanya pernah melihat karya asli sekali. Ada beberapa yang tidak bisa dipastikan. Jadi saya ingin bertanya pada Nian. Dia. Jika bahkan Bos Chen saja tidak bisa kamu lihat. Tanya anak kecil, apa gunanya kamu? Jangan sekali-sekali meremehkan anak ini. Pandangan matanya sangat tajam. Ayo Nian, kamu lihatlah. Tingkat pengembalian hanya 200 kali. Karya asli Wang Zizi juga mulai dari beberapa ratus juta ya. Tingkat pengembalian tidak mungkin serendah ini. Ini menunjukkan bahwa tulisan ini paling-paling hanya tiruan. Sebenarnya saya rasa itu harusnya asli. Tapi apa? Selalu merasa ada yang kurang. Selama itu asli, itu sudah cukup. Mengenai apa yang kurang.
Tulisan ini sudah beredar lebih dari 1000 tahun. Sedikit keanehan itu wajar. Pantas saja jika Xiao Cheng menganggap ini asli. Kalau begitu, pasti bukan palsu, kan? Nian, kamu lihat ada apa-apa yang mencurigakan tidak? Masih bilang bahwa buku kaligrafi ini bukan barang asli. Buku kaligrafi ini bukan asli. Bukan asli. Sungguh omong kosong. Seorang anak kecil. Kamu gak benar-benar percaya diri bisa menilai barang antik, kan? Jiang Lao. Jiang pengelola rumah. Meskipun Nian masih kecil. Tapi aku berani jamin. Keahliannya dalam bidang barang antik tidak kalah dari aku. Nian, apa yang kamu temukan? Meskipun mengatakannya tidak. Bos Chen, benarkah kamu mau dengar anak kecil ini omong kosong? Tentang Gu Peng mengirim hadiah kepada gubernur. Ini berkaitan dengan masa depan grup Longteng. Hal ini tidak bisa dianggap remeh. Tapi apa sebenarnya? Tapi, Xiao Chen sudah berbicara. Apa yang kamu khawatirkan lagi? Gadis kecil ini. Apa sebenarnya yang kamu temukan? Jika bisa mengenal orang besar seperti Jiang Yuntian, itu akan sangat menguntungkan bagi masa depanku. Lao Chen, Tuan, kalian tidak menyadari bahwa pola tulisan dalam buku ini tidak lancar. Polanya tidak lancar. Kalau kamu bilang begitu, akhirnya aku merasa ada yang tidak beres. Wang Zizi adalah ahli kaligrafi dari zaman kuno. Kemampuannya dalam kaligrafi, dalam seluruh sejarah, bisa masuk 3 besar. Jadi, tulisan yang dia buat pasti memiliki aliran dan energi yang menyatu. Harus dilakukan dalam satu napas. Tapi kalian lihat antara goresan ini. Jelas ada rasa jeda. Hal ini bisa dilihat dari ketebalan tinta. Benar, aliran tulisan tidak lancar. Memang aliran tulisan tidak lancar. Maksudmu tulisan ini adalah tiruan? Tidak. Tulisan ini kuat dan anggun. Meskipun bukan karya asli, tapi juga tidak bisa disebut palsu. Apa maksudnya? Menurut pendapat saya, kaligrafi ini seharusnya karya imitasi dari seorang master dinasti Ming. Nilainya meskipun tidak setinggi karya asli Wang Zizi, tapi tetap karya berkualitas tinggi. Nilai, meskipun tidak setinggi karya asli Wang Zizi, tapi tetap karya berkualitas tinggi. Oh, ternyata ini adalah barang tiruan. Oh, hampir saja saya membuat kesalahan besar. Syukurlah ada Xiao Chen, dan gadis kecil ini membantu saya mengidentifikasi hasilnya. Semua ini berkat Nian. Kalau bukan karena dia, hari ini mungkin saya juga akan tertipu. Oh, Nian, iya, kakek. Hari ini saya sangat berterima kasih kamu telah membantu saya. Saya Jiang Yuntian tidak pernah berhutang budi kepada orang lain. Katakan saja, apa yang kamu inginkan, saya bisa memenuhinya. Budi baik pendiri grup Longteng. Saya tidak bisa sembarangan menggunakannya. Kakek Jiang, Anda terlalu merendah. Saya hanya berbicara sembarangan. Tidak menyangka bisa membantu Anda sebesar ini. Ibu saya selalu mengajarkan saya, memberi tanpa mengharapkan balasan. Jadi kamu tidak perlu memberi apa-apa padaku. Tak disangka seorang anak kecil justru memiliki sifat seperti ini. Baiklah, karena kamu bilang begitu. Anggap saja aku berutang budi padamu, Jiang Yuntian. Sudahlah. Hasil penilaian dari buku kaligrafi ini juga sudah keluar. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu lagi. Lao Jiang, pelan-pelan, Lao Jiang, tunggu sebentar, lukisan ini. Replika ini akan diberikan kepada Nian. Terima kasih, kakek Jiang. Selamat tinggal. Nak kecil, hari ini kamu benar-benar beruntung. Meskipun karya ini hanya tiruan, tapi nilainya setidaknya 2-300 ribu. 2-300 ribu. Bagus sekali, biaya pengobatan mama sudah terjamin. Tuan, saya tanya sekali lagi. Tanda tangan atau tidak? Kau harus menyerah pada pikiran itu. Saya tidak akan menandatangani perjanjian ini. Jangan memaksaku untuk bertindak. Kalau berani, aku akan membunuhmu. Kau. Saya.
Yang mulia, jangan halangi saya. Hari ini harus memberinya sedikit pelajaran. Apa kamu benar-benar merasa aku tidak bisa mengatasinya? Akan kuatasi dia. Kapan saja bisa. Kamu segera menikah dengan mantan istri grup Longpeng. Di saat seperti ini. Oh tidak. Hehe. Apa yang bisa aku lakukan jika dia tidak menandatangani? Lin Chunyu, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Cepat tanda tangani suratnya. Kalau tidak, jangan salahkan saya yang kejam sebagai ibu mertua. Jangan sekali-sekali berpikir begitu. Kamu tidak boleh merusak reputasi Nian Nian. Karena kamu sangat peduli dengan si pahlawan kecil itu. Saya tidak keberatan memberitahumu. Saat kamu mati, saya akan menjualnya ke tempat terpencil. Jualnya kepada orang yang tidak beristri. Agar dia hidup lebih menderita seumur hidupnya. Kamu juga tidak ingin melihat putrimu jatuh ke titik ini. Benarkan? Kamu juga tidak ingin melihat putrimu jatuh ke titik ini. Benarkan? Kalau aku berani begitu kepada Nian Nian, aku tidak akan membiarkan kalian hidup. Tidak akan membiarkan kami. Kalau begitu tunggu sampai kamu hidup sampai saat itu. Benar? Kata ibuku benar. Kamu harus tegas. Kalau kamu mati lebih awal, maka gunian yang mati itu akan menjadi milik kita untuk diperlakukan sesuka hati. Benar? Jangan buang-buang waktu. Anda tangani suratnya dengan baik. Dengan begitu, kamu tidak hanya bisa selamat, tapi juga bisa melihat gadis itu tumbuh. Tapi jika tidak dihentikan, ibu dan anak hanya bisa bersatu di alam kubur. Nian Nian adalah milikmu. Dia adalah cucumu. Bagaimana kalian bisa memperlakukannya seperti ini? Anak perempuan apa? Aku bahkan tidak peduli padamu. Apalagi padanya. Sungguh konyol. Benar, tidak ada yang bisa menghentikan putraku untuk sukses. Demi kemewahan ini. Mengorbankan seorang yang tidak berharga. Apa artinya itu? Jangan banyak bicara. Segera tanda tangani kontraknya. Kalau kamu tanda tangani perjanjian cerai, saya bisa jamin tidak akan marah. Baiklah. Buat saya jadi kejam. Kawan. Tapi kamu harus berjanji. Tidak boleh mengganggu Nian Nian. Jangan pernah menjualnya kepada bujangan. Tenang saja, begitu anakku menyerang grup Longpeng. Kamu pikir kami masih akan peduli dengan uang sedikit itu? Segera tanda tangan. Jangan berlama-lama. Segera bangun, bangun. Cepat bangunlah. Berhenti. Kakak, berhenti. Ibu baik-baik saja, tidak apa-apa. Tubuh ibuku sangat lemah. Kalian tidak peduli padanya sudah cukup. Bahkan masih berani mengganggunya. Kalian berdua benar-benar brengsek. Kau anak nakal. Berani sekali bicara seperti itu kepada ayah dan nenekmu. Ini urusanmu. Hari ini, aku harus mengajarimu dengan baik. Iya. Sudah dekat untuk tanda tangan. Kau datang mengacau, barang kecil yang merugikan ini. Berani kau. Berani, berani, berani. Apa yang terjadi? Dua orang ini masuk ruang rawat ibuku tanpa izin. Mereka bahkan mau memukul kami. Kalian tidak akan campur tangan. Berani-beraninya mencari masalah di rumah sakit. Ah, salah paham. Ini semua salah paham. Saya adalah suami pasien. Ini adalah ibu mertua pasien. Kami datang untuk bernegosiasi tentang perceraian. Suami dan ibu mertua pasien. Negosiasi perceraian. Benar, benar, benar. Li Chuyun, kamu bilang saja, apakah benar? Sebaiknya pikirkan dengan baik. Perang apa yang akan dilawan? Ibu, bagaimana kamu? Hei, apakah kamu mendengar? Ini urusan keluarga kami. Kalau begitu, mari kita bicarakan perceraian ini. Mari kita bicarakan di depan kami. Agar tidak ada yang tak terduga. Baiklah. Lin Chuyu. Ayo, sekarang tanda tangani perjanjian perceraian ini. Tanda tangani dan pergi sekarang.
Iya, cepat tanda tangani. Jangan sampai mengganggu kebahagiaan anakku. Aku pasti tidak akan memaafkan kalian berdua. Ayah, tanda tangan ini tidak bisa. Ayah, kali ini tidak bisa tanda tangan. Kau mau apa? Kau ini. Kemarin masih berpura-pura akrab seperti ibu dan anak. Hari ini demi reputasi yang buruk. Bahkan nyawa ibumu sendiri tidak kau pedulikan, kan? Ya, katakanlah. Sungguh egois sampai ke titik tertinggi. Sayang sekali, Hilan. Kalian mengira semua orang sama seperti kalian. Demi menjangkau cabang yang lebih tinggi. Demi seorang wanita yang baik. Akhirnya melakukan kehidupan yang seperti ini, meninggalkan istri dan anak. Kau ini, nak, kau bicara lebih manis daripada menyanyi. Kalau kau benar-benar memikirkan ibumu, seharusnya biarkan dia menandatangani dengan baik di atas sana. Selama tanda tangan sudah ada, anakku akan membayar biaya pengobatannya. Kau sekarang terus menghalangi ibumu untuk menandatangani. Apa kau takut orang lain bilang dia anak haram? Apa dia tidak bisa menikah di kemudian hari? Kamu omong kosong, biaya pengobatan ibuku bisa aku kumpulkan sendiri. Kamu bisa kumpulkan. Anak kecil yang merugikan. Kamu benar-benar menganggap dirimu siapa? Kamu tahu biaya pengobatan ibumu. Itu butuh 300.000 loh. Kamu yang baru berusia 8 tahun, dari mana bisa dapat 300.000? Jangan bilang 300.000. Kalau hari ini kamu bisa kasih aku 30.000. Aku akan berlutut dan sujud. Ini memang kamu yang bilang. Kalau aku bisa keluarkan 30 juta, Bibi akan berlutut dan sujud. HMPH. Itu aku yang bilang. Kalau kamu bisa keluarkan 30 juta, aku akan berlutut dan sujud ke kamu. Aku akan sujud dan berlutut. Semua orang bisa membuktikan. Baiklah, buka matamu yang seperti anjing dan lihatlah dengan baik. Ini apa? Baiklah, buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan baik. Ini apa? Bagaimana mungkin ini? Dari mana gadis bodoh ini mendapatkan begitu banyak uang? Aduh, nak, kamu bodoh ya. Benda kecil ini. Ambil satu kartu ban saja sudah jadi orang kaya. Rumah ada belasan kartu ban. Kalau begitu, dia sudah jadi orang terkaya di Jiangcheng. Aku kira dia benar-benar kaya. Bukankah dia hanya seorang bocah 8 tahun yang merugikan? Meskipun sekarang dijual, dia juga tidak akan bernilai sebanyak itu. Bu. Apa aku salah bicara? Apakah ada 300.000? Hitung saja, kan bisa tahu. Salah besar, tolong panggilkan suster. Katakan padanya saya akan membayar biaya medis. Baik, saya akan memanggil perawat sekarang. Bersandiwara. Apakah ini bersandiwara? Tunggu sampai kartu dibayar, kamu akan tahu. Siapa yang akan membayar dengan kartu? Oh, itu dia. Dia bilang dia punya 300.000 di kartu. Saya ingin lihat apakah itu benar. Menipumu. Jangan bertindak sembarangan. Bagaimana mungkin kamu punya begitu banyak uang? Betul. Barang yang merugikan ya barang yang merugikan. Bahkan tidak bisa pamer. Jangan buang-buang waktu. Cepat minta tanda tangan kalian. Kenapa? Kamu masih tidak terima? Kalau tidak terima, cepat saja gesek kartu. Aku juga ingin lihat apakah di kartu ini benar-benar ada 300.000. Bagus sekali. Kakak, sandi 6 digit 630.000 cukup untuk biaya medis. Nian, kamu tidak bercanda, kan? Tidak bercanda. Coba saja kerjakan soal. Baik. Bagaimana mungkin? Kamu, anak nakal, bagaimana mungkin punya uang sebanyak itu? Benar, uang ini. Pasti hasil curian. Percayalah, aku bisa mencuri atau tidak. Bahkan kalau aku bisa mencuri, katakan padaku di mana aku bisa mencuri 30 juta. Aku tidak peduli asal-usul uang ini pasti tidak jelas. Asal-usul yang tidak jelas. Cepat katakan dari mana uang ini berasal. Kalau tidak, aku akan lapor polisi menangkapmu. Uang ini dari mana aku tidak perlu kalian urus. Kalau mau lapor polisi, lapor sembarangan.
Tapi sebelum itu, bukankah seharusnya kalian menunaikan janji leluhur? Janji leluhur apa? Siapa yang memberimu? Setiap hari tidak belajar dengan baik, hanya melakukan hal-hal yang tidak penting. Tapi itu lebih baik daripada kalian, yang berani bertaruh tapi tidak berani mengaku. Jangan banyak bicara, cukup. Jangan coba-coba berkelit, cepat sujud dan hormati aku. Apa berkelit? Apa sujud hormati aku? Mampus kau. Aku tadi dengar jelas sekali. Anak itu mau pergi, aku 300 juta. Kamu harus langsung sujud dan hormati dia. Kenapa sekarang jadi takut mengaku? Benar. Sebesar ini saja kamu tidak bisa dipercaya. Kamu hidup sampai sekarang seperti anjingnya. Kamu bicara sembarangan. Bercanda. Siapa yang bercanda denganmu? Aku bilang ya, hari ini kalau kamu tidak memenuhi janji, aku dan saudaraku akan datang untuk sujud padamu. Bersembah sujud. Sujud. Bersujud, bersujudlah. Ya. Jangan kira karena banyak orang kamu bisa bertindak sembarangan. Hati-hati, saya akan melaporkan kalian. Silakan saja kamu mau melapor bagaimana. Tapi hari ini kamu harus bersujud, HM. Kalian berani? Kalian tahu siapa anak saya? Dia segera menikahi putri dari grup Longteng. Kalian memperlakukannya seperti ini. Hati-hati, kalian tidak akan mendapatkan hasil yang baik di masa depan. Aku bilang kenapa di sini meninggalkan istri dan anak. Ternyata sudah naik ke dahan tinggi jadi pria sukses ya. Aku bilang padamu seumur hidupku. Yang paling aku benci adalah pria lemah seperti kalian. Hari ini meskipun ketua Dragon Group datang pun, dia harus berlutut dan pergi. Jaga keamanan ini tidak bisa diajak bicara. Kurasa lebih baik kamu berlutut saja. Kalau tidak, dia juga tidak akan membiarkan kita pergi. Aku adalah bos dari keluarga kecil ini. Apalagi aku harus menerima grup Longteng. Bagaimana aku bisa berlutut padanya? Sepertinya, aku dan saudara-saudaraku harus membantumu berlutut. Hari ini kamu harus berlutut. Berlutut. Tunggu, tunggu, tunggu. Kalau kamu mau berlutut, silakan. Tuan tua. Bukan hanya berlutut kepada anak. Apa kamu tidak takut dihukum langit dengan petir? Kalau tidak berlutut, aku juga bisa. Lihat, kamu harus membereskan kain lab. Dengan perilaku seburuk babi dan anjing, berlutut dan minta maaf. Apa? Kate. Sudah, aku sudah mengatur janji denganmu. Kamu bisa pergi sekarang, kan? Kaki panjangmu ada di tubuhmu sendiri. Kamu ingin pergi. Siapa yang bisa menghentikanmu? Betul. Sudah besar tapi tidak punya pendirian sedikit pun. Tidak heran hanya bisa jadi pria Phoenix. Hahaha. Tunggu saja kalian. Cepat atau lambat aku akan membuat kalian melompat dari desa ini. Kamu ini brengsek. Belum selesai. Terima kasih, Paman. Tidak apa-apa. Tidak perlu bilang terima kasih. Kalian adalah yatim piatu, sudah sangat sulit. Jangan biarkan pria pemalas ini terus mengganggu kalian. Baiklah, Nian-Nian, kamu tinggal di sini menemani ibumu. Kami akan pulang, ya? Selamat tinggal. Selamat tinggal, Paman. Selamat tinggal. Nian-Nian, aku tanya padamu, dari mana uang 300.000 itu? MA. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya padamu. Tapi tenang saja, uangku itu benar-benar bersih. Emma tahu kamu anak yang baik. Kalau kamu punya alasan tersendiri, Emma tidak akan bertanya lagi. Tapi Emma percaya padamu. Kamu tidak akan melakukan hal yang salah. Membuatku marah banget. Bikin aku sangat kesal. Dua orang bajingan ini. Setelah menikahi Ling Ling, aku pasti akan memberi mereka pelajaran. Tapi, anak. Si pengganti uang ini tetap tidak mau menandatangani. Kalau Ling Ling tahu bahwa kamu masih punya kamu, apa yang harus dilakukan? Hei Ling Ling.
Pengurus rumah meneleponku. Apa? Kolaborasi. Siapa bilang tidak ada ayah? Ayah apa? Anak. Ling Ling bilang apa padamu? Tentang kakek Ling Ling, Tuan Jiang. Ingin memberikan hadiah kepada gubernur. Mereka malah membeli sebuah barang palsu. Sekarang seluruh keluarga Jiang panik tidak karuan. Ini ada hubungannya dengan kita apa? Ayah, kau lupa bahwa Paman San adalah ahli di dunia batu giok. Kita bisa minta Paman San untuk turun tangan. Pasti bisa membantu Jiang Lao menyelesaikan masalah besar. Jika kita berhasil menyelesaikan ini. Bahkan jika Jiang Zong tahu aku menyembunyikanmu. Pada saat itu, bukankah dia juga akan berpura-pura tidak tahu? Hehe, itu benar. Tapi apa? Aku dengar gubernur suka barang antik. Itu ada hubungannya dengan batu giok. Kakek Jiang memberikan barang antik kepada gubernur. Itu karena gubernur memang menyukainya. Tapi istri gubernur suka batu giok. Jika kita bisa menyenangkan istri gubernur, itu lebih baik daripada menyenangkan gubernur. Pergi. Benar. Daripada menyenangkan gubernur, lebih baik menyenangkan. Istri gubernur juga sama. Anak, ayo cepat cari pamanmu yang ketiga. 300.000 hanya bisa meringankan biaya pengobatan saat ini. Untuk benar-benar menyembuhkan ibu masih butuh banyak uang. Apalagi aku juga ingin membuat ibu hidup dengan baik. Harus mencari cara untuk menghasilkan lebih banyak uang. Nian, ada yang menelepon mencarimu dan mencariku. Halo, permisi, siapa kamu? Nian, ini aku. Aku adalah Paman Chenmu. Paman Chen. Kenapa menelepon ke rumah sakit? Bukankah kamu tidak punya telepon? Jadi aku terpaksa menelepon ke rumah sakit. Ada urusan penting di sini. Apakah kamu sedang kosong sekarang? Kalau iya, cepat datang ke toko aku. Baik, aku segera ke sana. Paman. Apa yang Pak Chen ingin dari aku? Bukan aku yang cari kamu. Justru Lao Jiang yang cari kamu. Lao Yezi Jiang. Benar. Tuan Jiang sebelumnya menerima sebuah barang palsu. Sekarang sangat membutuhkan barang asli untuk diberikan kepada gubernur. Jadi dia meminta saya mencarikanmu. Ingin minta bantuanmu untuk mencarinya. Apa? Saya. Biarkan saya membantu. Tuan Jiang juga bilang tidak ingin bantuan secara gratis. Apapun yang kamu pilih. Tidak peduli berapa nilainya. Dia memberimu harga barang asli. Anggap saja itu biaya penilaian. Maksudnya adalah, jika saya tertarik pada barang senilai 1 miliar, dia akan memberikannya kepadamu. Tidak heran dia adalah pendiri grup Tianyi. Ini terlalu mewah, bukan? Apakah kamu benar-benar berniat membiarkan bocah itu membantumu mencari barang? Barang yang bahkan tidak bisa diidentifikasi oleh Bos Chen. Dia bisa langsung melihat celahnya. Kamu masih bilang dia anak kecil. Tapi, Nona sudah mencari seorang profesional dari industri untuk membantu kita menemukan harta. Apakah tidak baik jika kamu memanggil gadis kecil itu sekarang? Apakah itu tidak terlalu baik? Dia mencari miliknya, aku mencari milikku. Lebih banyak orang, lebih banyak mata, apa salahnya? Aku selalu merasa bahwa bocah ini bisa memberiku kejutan. Kejutan. Lihat waktu, dia hampir selesai membaca. Ayo kita pergi menjemput dia. Ini tuan tua ini tidak mungkin, kan? Kamu ngerti apa? Menghadapi orang berbakat, terutama jenius yang berbakat luar biasa ini. Kita harus menghargainya, ayo pergi. Apa? Paman Xia. Seharusnya keponakanku, tidak ingin merepotkanmu. Tapi hari ini, masalah ini, sangat penting sekali. Harus minta kamu untuk hadir. Om, kali ini aku, jika bisa membantu Jiang Xia mendapatkan keadilan, maka urusan pernikahanku dengan Ling Ling akan pasti terlaksana. Setelah semuanya berhasil,
Aku pasti akan membalas budi baikmu. Tenang saja. Hari ini ada saya di sini. Tidak bisa salah. Saya sudah menunggu di toko giok. Ayo, baik-baik saja. Ibu, tidur itu enak. Kamu ini barang sial. Kembali ke grup dongceng untuk apa? Apakah? Apakah apa? Dia tahu. Hari ini kita akan pergi ke pasar Batu Giok dengan Tuan Jiang. Datang untuk mengacau? Ya. Mengacau. Kalau tidak, untuk apa dia datang ke grup Longceng, HM? Nona kecil, aku belum mulai mencari masalah denganmu. Tapi kamu sudah datang mengacau. Harus benar-benar memberi pelajaran padamu. Ini adalah grup Longteng, ya. Sangat megah, ya. Tunggu di situ. Bodoh. Mencari mati ya. Kamu ngapain sih? Nanti, kamu tidak apa-apa kan? Sudahlah. Mengurus anakku bukan urusanmu. Anakku Nian-Nian. Dia adalah ayahmu. Bukan. Neh, kamu ini anak kecil yang menyebalkan, berani-beraninya kau merasa hebat. Bahkan aku pun tidak mengenalimu lagi. Sejak ibumu mengkhianati ibuku, sejak saat itu. Kamu bukan ayahku lagi, kamu. Tak peduli apakah kamu mengenalnya sebagai ayah, atau hanya pura-pura. Kalau hari ini kamu berani melakukan kekerasan lagi, jangan salahkan aku kalau aku jadi tidak ramah. Kamu masih saja tidak tahu diri. Kamu ini apa sih? Aku mengajarkan anak itu adalah hal yang wajar. Itu urusanmu apa? Kalau kamu tidak ada urusan, pergi saja ke tempat yang sejuk. Kamu apa? Aku bilang ya. Ini urusan keluargaku. Orang luar, silakan pergi. Gadis kecil. Kamu datang ke sini untuk apa? Apa kamu datang untuk mengacau? Mengacau tanpa suara. Kamu kira semua orang sama seperti kamu, menggunakan cara-cara yang rendah. Biar saya beritahu, untuk mengatasi kamu, saya tidak perlu melapor. Bohong, sialan. Menggunakan cara ini, menipu. Kamu baik-baik saja, Paman Chen. Aku baik-baik saja. Seorang dewasa mengintimidasi seorang anak. Apakah kamu tidak tahu malu? Kamu bajingan. Mereka sedang mendidik putrinya sendiri. Ngapain peduli sama urusanmu? Sebenarnya aku cuma mau mengajari mereka dengan baik. Kalau kamu terus menghalangi lagi, percaya atau tidak, aku akan memukulmu sekaligus. Coba saja berbuat. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Master, jangan terbakar emosi. Kita kesini bukan untuk berdebat dengan orang seperti ini. Kamu si kecil yang merugikan diri sendiri. Masih saja tidak mau berdebat dengan kami. Lalu kenapa kamu datang ke grup Longteng? Aku datang ke sini untuk apa? Ini bukan urusan kalian lagi. Kamu si kecil bajingan. Muka MU sudah tidak malu lagi, ya? Kamu si kecil binatang. Muka MU sudah tidak malu lagi, ya? Diamlah, aku bilang. Nak, jangan emosional. Kalau kamu mau menegurnya, aku tidak akan menghalangi. Tidak, kamu ganti tempat lain untuk menegurnya. Di sini, kan, ini perusahaan Longteng. Saya khawatir jika ini tersebar akan mempengaruhi reputasimu. Mengganggu pernikahanmu dengan Lin Yu. Tapi jika benar anak kecil ini mengacau, bukankah itu akan lebih mempengaruhi ketenaran saya? Aduh, dia cuma anak kecil berumur 8 tahun. Saya punya cara. Ah, cara apa? Anak kecil ini. Dia kan suka memanggil satpam. Ah, untuk apa? Bukankah kamu bilang bahwa pengawas Wang dari Departemen Keamanan Longteng Group selalu ingin menjilatmu? Ingin kamu berbicara beberapa kata baik tentang dia di depan tetangga. Kamu tinggal panggil dia saja. Oh, ide yang bagus. Hehe. Orang tua itu masih punya kelicikan ini. Tunggu saja, aku akan membuatmu menderita. Hei, Xiao Wang. Segera datang ke lobi lantai 1 perusahaan. Ada 2 orang yang mencuri di perusahaan secara diam-diam. Mereka datang.
GG, kamu kapan datang? Kenapa nggak bilang sama aku? Aku akan menjemputmu. Aku juga baru saja sampai. Tepat saat itu aku bertemu dua pencuri. Lalu aku panggil kamu. Pencuri. Orang yang tak tahu diri itu siapa? Berani mencuri di grup Longteng. Itu dia. Dia memang dia. Dia. Brogu, kamu salah paham, kan? Dia cuma anak kecil, mana mungkin dia mencuri? Apa kamu pikir aku sedang main-main denganmu? Tidak, tidak, Brogu, aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Hanya saja dia memang benar-benar anak kecil. Jadi kamu tidak tahu bahwa anak kecil ini dari kecil sudah tidak belajar dengan baik. Beberapa waktu yang lalu, dia bahkan tidak tahu dari mana mendapatkan lebih dari 300.000. Kalau dia bukan pencuri, apa mungkin dia dapat uang sendiri? Dan ini juga. Sungguh tidak masuk akal. Usia sekecil ini tidak belajar dengan baik. Aduh, aku harus mendidikmu dengan baik. Kamu berani? Siapa kamu? Kamu mau apa? Bagaimana kamu bisa percaya sepihak saja tentang mereka? Anak ini sama sekali bukan pencuri. Kalau dia bukan pencuri, lalu, katakan padaku, dia datang ke grup Longteng buat apa? Benar, dia datang ke sini bukan untuk mencuri. Lalu, dia datang untuk apa? Mungkinkah dia bertemu dengan ketua grup Longteng? Kamu benar-benar tebakannya tepat. Dia datang ke sini adalah untuk bertemu dengan ketua grup Longteng. Kakek Jiang yang memanggilnya langsung. Hahaha, Bu, kamu dengar tidak? Dia bilang bahwa kakek Jiang dari grup Longteng yang mengundangnya. Hahaha. Ketua grup Longteng. Kakek dari tunangan anakku. Ternyata ingin bertemu dengan bocah sialan ini. Hahaha. Kamu sudah mulai berhayal di siang bolong. Kamu? Apa maksudmu? Makhluk yang tidak tahu diri. Betapa tingginya status ketua dewan kami. Bagaimana mungkin dia menemui seorang bocah kecil secara langsung? Apa yang saya katakan itu benar. Jika kamu tidak percaya, saya akan menelepon Tuan Jiang sekarang juga. Halo, kalian sudah sampai mana? Apa? Saya akan menelepon Tuan Jiang sekarang juga. Siapa yang menyuruhmu menelepon? Apa yang kamu lakukan? Hei. Apa yang terjadi? Tanpa bicara langsung hang up. Aku harus apa? Aku juga mau tanya, kamu mau apa? Apa urusan kita dengan ketua direksi? Dasar, apa hakmu menelepon dia? Nah, cukup, cukup. Jangan buang waktu bicara dengannya. Chase mereka keluar dari sini. Benar? Cepat keluarkan mereka. Anak saya sebentar lagi akan menikahi putri kalian. Asalkan kalian menyelesaikan urusan ini dengan baik. Kenaikan pangkat dan kenaikan gaji hanyalah urusan satu kata dari anak saya. Percayalah, Kak Gu, urusan ini tanggung jawab saya. Kalian berdua. Saya tidak peduli bagaimana kalian masuk. Sekarang juga, langsung keluar dari sini semua. Kalau tidak, bagaimana? Kalau tidak mau minum, ya dipaksa minum. Ada yang datang. Saya beri peringatan kalian. Kami berdua adalah tamu kehormatan dari ketua kalian. Jangan main-main. Angkat mereka keluar dari sini. Kalian berani. Berani tidak? Kalian berani tidak? Anjing sialan. Sudah di ujung tanduk masih berpura-pura tuli. Ya, hari ini aku tidak akan memukulmu. Orang lain tidak tahu. Kami grup Longtou. Bagian keamanan bukan hanya makan gaji buta. Pukul aku sekuatnya. Aku. Bangsat kecil. Kalau kamu masih menghalangiku bekerja, aku akan memukulmu juga. Bangsat kecil. Berani kamu menggigitku. Hati-hati, Nian-Nian. Kalian sedang melakukan apa? Semua berhenti. Saya yakin. Cantik, kenapa kamu datang? Gu Qingge, kan kamu bilang hari ini mau mencarikan kakekku. Sebuah barang berharga. Aku lihat kamu belum turun, jadi aku datang menjemputmu. Apa yang sedang terjadi ini?
Tidak bisa. Karena aku sama sekali tidak boleh membiarkan Lin Lin tahu bahwa aku punya seorang putri. Oh, mereka berdua pencuri. Aku menangkap mereka. Aku panggil kepala Wang untuk datang dan mengusir mereka. Benar. Pencuri. Kamu pasti cucu kakek Jiang, kan? Jangan dengarkan omongan mereka yang tidak benar. Kami bukan pencuri. Kakekmu yang memanggil kami. Kakekku. Tutup mulutmu. Sampai sekarang kamu masih berpura-pura. Aku rasa kamu tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Belajarlah dari pengalaman ini. Orang yang seharusnya diam adalah kamu. Kamu terus-menerus bilang bahwa Nian Nian adalah putrimu. Sejak awal kamu, hanya karena membuli dia. Baru tadi hampir membuat orang memukulnya sampai luka parah. Kamu jadi ayah seperti apa? Apa katamu? Dia adalah putrimu. Apa katamu? Dia adalah putrimu. Geking, kamu bukan bilang kamu tidak punya anak. Dari mana munculnya putri ini? Aku kok nggak tahu. Tidak ada anak. Lalu apa yang kamu maksud dengan mengurus urusan rumah tangga? Mengajari putri juga bagaimana? Oh, aku mengerti. Jangan-jangan kamu sengaja menyembunyikan fakta bahwa ada anak. Menipu putri keluarga Jiang. Dengan harapan bisa naik kelas, kan? Kamu diam saja. Siapa yang menipuku? Siapa anakku? Ah, bagaimana mungkin udang kecil ini adalah putriku? Ayahku tidak punya putri. Lin Lin, jangan dengarkan omong kosongnya. Mereka justru karena mencuri tertangkap olehku. Menyimpan dendam. Hanya untuk memprovokasi hubungan kita. Benar, Lin Lin. Anakku sangat mencintaimu. Dia tidak mungkin menipumu. Apalagi tidak mungkin membawa pencuri yang punya hati buruk seperti ini. Chen Lan Buking. Kalian berdua benar-benar tidak tahu malu. Begitu buru-buru ingin memutuskan hubungan denganku. Begitu takut rencana makan malam gagal. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Tapi selama aku di sini hari ini, kamu tidak akan bisa mencuri di sini. Ling Ling, segera usir mereka semua keluar. Ling Ling, kamu masih tidak percaya padaku. Aku mengakui bahwa aku sebelumnya memiliki sebuah pernikahan. Tapi itu semua adalah pengaturan dari orang tua. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, aku tidak memiliki perasaan terhadapnya. Yang aku cintai dari awal hingga akhir hanyalah kamu. Kak Guking. Aku percaya padamu. Tenang saja. Tidak ada yang bisa memecah belah perasaan kita. Kamu masih terdiam ngapain? Cepat usir dua orang ini. Kamu masih terdiam ngapain? Cepat usir dua orang ini. Ini nona besar. Kalian berdua dengar tidak? Nona besar, kita sudah berbicara. Kamu belum cepat pergi. Apa kamu mau menunggu sampai kami bertindak? Tunggu sebentar. Nona Zhang. Urusanmu dengan dia bukan urusanku. Tapi gadis kecil ini memang dipanggil oleh kakekmu. Jika kamu membiarkan orang mengusirnya dan mengganggu urusan besar Jiang Lao, aku khawatir kamu tidak bisa menanggung tanggung jawab. Dari apa yang kamu katakan ini, dia masih bisa membantu Jiang Lao dalam urusan besar. HMPH, benar-benar lelucon. Seorang pencuri bisa membantu Jiang Lao dalam urusan besar apa? Hanya seorang gadis kecil yang belum tumbuh rambut saja. Kamu benar-benar berani berkata apa saja. Ya, aku tidak berkata bohong. Nona Jiang, cukup sudah. Kamu bilang anak ini adalah anak Guking. Hampir membuatku salah paham tentang Guking. Sekarang kamu bilang dia dipanggil oleh kakekku. Kamu benar-benar mengira aku mudah ditipu. Ya, aku tidak. Lin Lin. Mereka jelas tidak menganggapmu serius. Lebih lagi tidak menganggap grup Longteng serius. Kalau mereka tidak diberi pelajaran sedikit saja. Kalau sampai menyebar, muka keluarga Jiang ini mau dipakai di mana lagi? Kamu benar, kalau Guking membiarkan mereka berdua pergi begitu saja. Itu benar-benar terlalu murah hati untuk mereka. Manajer Wang. Yang besar ini bagaimana? Pertama, berikan dia pelajaran. Kirim dia ke penjara dengan tuduhan pencurian. Sedangkan untuk yang kecil ini, akan lebih ketat pengawasannya. Segera hubungi lembaga pemasyarakatan untuk membawanya masuk dan memperbaiki diri. Baik. Saudara-saudara, jaga mereka baik-baik.
Berhenti, Nona Jiang. Jika kamu benar-benar melakukan ini, kamu pasti akan menyesal. Menyesal. Itu juga tergantung apakah kamu punya ini. Ayo bertindak. Kamu sedang melakukan apa? Kalian sedang melakukan apa? Kakek, kenapa kamu datang? Di sini ada 2 pencuri. Sungguh tidak tahu diri. Datang ke grup lonteng kami untuk mencuri. Saya baru saja mau mengusir mereka. Oh. Aduh, mereka semua pencuri. Dan mereka juga menggunakan nama Anda untuk menipu. Jangan sekali-kali membiarkan mereka lolos. Ya, ya, ya. Tuan Jiang. Segera keluarkan perintah. Biarkan mereka semua membayar harganya. HMPH, kalian meminta saya untuk bertindak. Ya, tidak berani, tidak berani. Tuan Jiang. Kakek, kenapa Anda bersikap seperti ini terhadap Kak Guking? Dia melakukan ini juga demi perusahaan kita. Memikirkan perusahaan. Jika dia benar-benar memikirkan perusahaan, dia tidak akan sembarangan menganggap mereka sebagai pencuri. Dan juga cucu kita. Putri dari grup lonteng. Namun dia hanya mendengarkan satu sisi. Tanpa memahami situasi, langsung memanggil orang untuk bertindak. Apakah ini cara kamu diajari? Ada apa dengan kakek? Bukankah aku hanya ingin mengusir 2 pencuri? Kenapa kamu bersikap seperti ini padaku? Sampai sekarang kamu masih menganggap mereka pencuri. Bukankah begitu? Makhluk yang tidak tahu berterima kasih. Kalau begitu, aku akan memberitahumu sekarang. Gadis kecil ini adalah orang yang aku undang secara pribadi. Apa? Apa? Bagaimana mungkin ini? Apa identitas Guru Jiang? Bagaimana bisa mengundang orang sepertinya? Iya. Orang bodoh ini punya hak apa untuk mengundang? Bos Chen, kalian tidak apa-apa kan? Saya baik-baik saja. Bos Chen dan gadis kecil ini adalah tamu terhormat yang diundang oleh Tuan. Kalian berani memukul Tuan. Kalian mau apa? Salah paham, salah paham. Perusahaan Wang Dahai mengirimmu ke sini untuk menjaga masalah keamanan grup. Bukan untuk mengintimidasi yang lemah di sini. Ah, itu semua dia. Dia yang terus-menerus mengatakan tentang mereka berdua. Aku baru percaya. Atasan. Aku juga memikirkan keselamatan Longteng Group. Ling Ling. Aku mengizinkanmu untuk mengatur pernikahanmu sendiri. Aku tidak akan mengganggu pilihanmu tentang orang seperti apa yang ingin kamu cari. Tapi aku tidak menyangka kamu akan memberiku sesuatu seperti ini. Kakek, aku dan Guking saling mencintai dengan tulus. Aku tidak mengizinkanmu berkata seperti itu tentang dia. HM, cinta yang tulus. Ayo tunjukkan padanya. Ini nona besar. Ini adalah semua informasi tentang Guking dari lahir hingga sekarang. Termasuk dia yang meninggalkan istri dan anaknya. Dan bagaimana cara membuatmu secara tak sengaja bertemu. Mereka mengira bisa melangkah ke puncak dengan kekuatan keluarga Jiang. Apa yang kau katakan? Apa yang kau katakan? Tidak mungkin, ini pasti tidak mungkin. Kakak Jing pernah bilang dia tidak punya anak. Dia juga bilang cuma mencintai aku seorang. Bagaimana mungkin dia menipuku? Kamu telah ditipu olehnya. Kalau tidak percaya, coba lihat sendiri. Wuking, ternyata kamu memang terus menipuku. Lilin, aku. Kamu benar-benar orang brengsek. Bukan begitu, Lilin. Dengarkan aku menjelaskan, dan kamu. Orang tua yang menjengkelkan ini. Perempuan yang tidak berharga di matamu hanyalah orang yang merugikan. Perempuan yang berharga hanya bisa membantu anakmu melangkah ke puncak dengan mudah, kan? Aku tanya padamu, ya. Aku sedang tanya padamu, kenapa kamu tidak? Kamu apa? Apa? Bagaimana aku bisa buta sebelumnya? Mencari kamu, sesuatu yang lebih buruk dari babi dan anjing. Jadi, apakah dia benar-benar kamu, si binatang ini? Dia bahkan lebih sebagai tamu kehormatan yang aku undang. Benar kan, gadis kecil? Kakek Jiang, aku baik-baik saja, tidak apa-apa. Semua orang yang pernah mengganggumu hari ini. Aku, kakek Jiang, tidak akan melepaskan satupun dari mereka.
Semua orang yang pernah mengganggumu hari ini. Aku, kakek Jiang, tidak akan melepaskan satupun dari mereka. Wang Dahai. Ketua. Mulai hari ini, kamu bukan lagi karyawan grup Longpeng. Bawa barangmu sendiri. Segera pergi dari sini. Saya salah. Saya tahu saya salah. Saya punya masalah. Berikan saya satu kesempatan lagi. Saya tidak berani, saya tidak akan berani lagi. Bahkan anak kecil pun berani mengganggu kamu. Apalagi yang tidak berani kamu lakukan. Bawa semua orangmu dan pergi dari sini. Jika kamu tidak ingin pergi, saya bisa membantumu. Apa yang kamu masih berdiri di sana? Mau membuat Tuan marah? Ya. Kalau tidak pergi. Kalau tidak pergi. Siapa itu? Anjing kau. Sangat menyedihkan. Pindah. Agar kamu datang untuk menjaga ketertiban. Tidak pernah menyuruhmu bertindak. Kau pantas mendapatkannya. Kau mempermainkanku. Apa kau tidak merasa cukup malu jika aku menyeretmu keluar? Dan dua orang ini. Nanti aku pasti akan menuntut kalian dengan tuduhan penipuan. Aku akan membuat kalian merasakan penjara seumur hidup. Tunggu, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kalian masih membutuhkanku. Hanya aku yang bisa. Butuh kau. Pak Zhang, Anda tidak bisa perlakukan saya seperti ini. Kalian masih membutuhkan saya. Hanya saya yang bisa membantu kalian. Butuh saya. Pak Zhang, saya tahu hari ini salah saya. Tapi hari ini saya datang untuk membantu Anda memilih batu giok di pasar batu. Saya undang 3-4 abang. Saya telah mengundang pasar perdagangan giok. Dia adalah sosok king di dunia giok. Dia ada di giok terbaik. Adalah. Iya, benar. Kamu lihat seperti ini. Sedang membantumu. Jiang Lao, Anda juga tidak perlu khawatir. Apa yang mereka katakan bukanlah omong kosong. Guru Busan di dunia pengamatan batu giok memang seorang tokoh besar. Tetapi Anda juga harus percaya pada kemampuan Nian Nian. Kakek. Saya memang pernah mendengar ayah berkata, bahwa paman ketiganya cukup mampu dalam menghadapi situasi. Benar. Saya telah menipumu. Tapi saya juga memiliki alasan yang sulit. Aku akan jelaskan untukmu. Yang paling mendesak saat ini adalah membantumu memilih batu giok untuk Nyonya Gubernur. Iya. Karena orang yang melakukan tindakan dari kakek pedang sudah selesai. Jadi, biarkan saja yang lain. Lagi pula, kamu tetap membutuh mereka. Karena orang yang melakukan tindakan dari kakek emas sudah selesai. Jadi, biarkan saja yang lain. Lagi pula, kamu tetap membutuh mereka. Nian. Kakek Jiang, kamu bisa membantuku? Aku sangat berterima kasih. Jangan sampai karena aku, urusan besarmu tertunda. Baik, Nian. Kamu benar-benar membuatmu merasa tidak enak. Kalau ada lagi kejadian seperti ini. Kalau ada yang berani menyakiti kamu lagi. Aku pasti akan gunakan semua koneksi yang aku punya. Untuk membantumu menuntut keadilan. Tuan, karena masalahnya sudah selesai. Lebih baik kita pergi ke pasar batu giok dulu. Baik, kita berangkat. Jiang pengurus, cari mobil untuk Tuan Chen ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Siap. Nian. Dengan dukungan dari Tuan Jiang yang tua. Mereka tidak berani menyakitimu. Bantu Tuan Jiang yang tua dengan baik. Oke. Nanti Nian, mau ikut kakek pergi sebentar, ya? Oke. Kakek, kita mau pergi kemana? Ke pasar batu giok. Pasar batu giok. Iya. Kamu bisa langsung lihat mana yang asli dan palsu dari buku kaligrafi Wang Zizi. Pasti dia seorang jenius berbakat luar biasa. Nanti kamu bantu aku perhatikan dengan saksama, ya? Bisa kasih ide? Tidak. Baik,
Saya akan berusaha. Kamu juga tidak perlu terlalu tertekan. Kamu hanya perlu memperhatikan. Mau beli atau tidak itu urusanku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kalau begitu kita berangkat, ayo. Pak Sa sudah mengatur semuanya. Tenang saja, semuanya sudah diatur. Tidak masalah. Nanti ya. Harus tampil baik-baik. Jiangzong, Lin, kalian sudah datang. Ini adalah paman ketigaku, ahli batu giok. Jianglao, Anda terlihat sangat baik. Senang bertemu. Terlalu memuji saya. Masih perlu bergantung pada mata bijakmu. Jianglao, Anda terlalu sopan. Benar. Di depan itu pasar batu mulia. Kalau begitu, kita pergi lihat-lihat sekarang. Biarkan saja anak kecil ini tetap di mobil. Bagaimanapun, barang di dalamnya sangat berharga. Anak kecil ini, kalau tidak sengaja memecahkan sesuatu. Kalau pecah, aku yang bayar. Ada apa lagi yang mau dipersoalkan? Tidak. Saya terlalu khawatir. Halo. Yoh, Master Rabbit. Angin apa yang membawa Anda ke sini? Bos Lin, tamu terhormat, saya ingin memilih beberapa batu mentah. Itu sudah diketahui semua orang. Seluruh jalan batu giok, hanya batu mentah dari rumah Anda yang terbaik. Anda juga membawa mereka semua ke sini. Itu cukup baik. Tamu terhormat ini. Anda adalah Bos Lin, kan? Saya tidak ingin banyak bicara. Bawa saya melihat barang-barang Anda. Silakan, di sini. Ini adalah batu mentah yang baru kami terima. Ada yang sudah dibuka dan ada yang belum. Mari kita pilih perlahan. Guru, saya tidak mengerti tentang batu giok. Saya akan merepotkan Anda. Anda tenang saja, Zhang Lao. Hari ini aku pasti akan memilihkanmu sepotong batu permata yang berkualitas tinggi. Nona, orang lain mungkin tidak tahu bagaimana sifatmu. Apakah aku juga tidak tahu? Jangan bilang begitu. Gadis nakal ini sangat licik. Aku melihat, ini jelas-jelas ingin mendekati Tuan Jiang. Benda kecil. Aku kasih tahu, bisnis batu giok ini sangat dalam. Jangan kira kamu bisa berpura-pura di sini, lalu bisa memenangkan hati Tuan Jiang. Sudah cukup bicara. Kalau bukan karena muka Nian-Nian, apa kamu pikir, kalian berdua bisa berdiri tenang di sini? Nian-Nian tidak membuat masalah untuk kalian. Sebaliknya, kalian yang terus-menerus menekan di sini. Kalian benar-benar menganggap kata-kata Jiang Yuntian itu omong kosong, ya? Tidak. Sudahlah, jangan marah. Aku tidak akan bicara lagi, Benar, tidak akan bicara lagi, kita tidak. Mengingat, kamu menemukan sesuatu. Paman Jiang, tolong tunggu sebentar. Aku akan perlahan-lahan lihat dengan baik.
Bos Lin, berapa harga batu mentah ini? Haha. Master Gu, memang pantas disebut Master Gu. Hanya dengan satu pandangan, dia langsung mengenali harta karun toko ini. Haha. Bosu, kita kan sudah saling kenal. Jangan main-main lagi, ya. Langsung saja bilang, ini harganya berapa? Aduh, Master Gu. Lihat apa yang Anda katakan. Anda masih belum tahu seperti apa saya, Lin Mei. Bagaimana mungkin saya menipu pelanggan? Kalau Anda benar-benar menyukai batu ini, harganya adalah 200.000. Master Lu, kamu memang pandai bercanda. 200.000 itu sudah cukup untuk membuatku bangkrut. Yang saya maksud adalah 20 juta. 20 juta. Ini masih karena kita sudah saling kenal. Harga teman. Kalau orang lain yang datang, di bawah 30 juta, saya tidak akan menjualnya. Bagaimana dengan batu ini, Master Gu? Kulit batu ini sangat bagus, saya merasa. Ada kemungkinan besar akan menghasilkan jadete imperial legendaris. Apa itu jadete imperial? Benar, meskipun tidak bisa menghasilkan jadete imperial, juga bisa menghasilkan jenis kaca yang langka. Guru Gu, jika benar-benar bisa menghasilkan jadete imperial, berapa harga akhir batu ini? Saya akan memberikan satu salinan untuk Anda, Jiang Lao. Terima kasih banyak. Halo. Mari kita buka-bukaan. Bicara terus terang. Kamu juga kasih 20 juta? Aku juga tidak akan menawar terlalu rendah. 10 juta. Tambah 3 juta lagi. 13 juta, kalau kamu setuju. Langsung jadi. Hahaha, sudahlah, sudahlah. Guru Gu, kita sebenarnya sudah saling kenal baik. Hari ini saya akan sedikit merugi. 13 juta saya berikan kepada Anda. Baik. Tepat sekali. Zhang Zong, kalau begitu mohon bantuannya. Baik, silakan bayar. Tunggu sebentar. Nian, ada apa? Apakah kamu menemukan sesuatu yang aneh? Aneh. Anak kecil tidak mengerti apa itu aneh. Di masa depan, kalau kamu mau membeli batu giok dengan tenang, segera bayar saja. Kalau kamu tidak suka padaku, saya akan pergi sekarang. Saya tidak mau dihina oleh seorang bocah kecil. Benar, Jiao Zong. Untuk membantu Anda menemukan harta karun, saya bahkan mengundang paman ketiga saya. Dia adalah tokoh terkemuka di dunia batu giok. Anda tidak percaya pada tokoh terkemuka, tapi percaya pada kata-kata seorang bocah kecil. Begitu. Akhirnya akan terpisah ke tepi yang lain. Iya, Tuan Jiang. Anda adalah yang teratas di dunia bisnis Jiang Cheng. Itu benar. Tapi bagaimanapun juga, setiap bidang memiliki keahlian masing-masing dalam industri batu giok. Memang tidak sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Dia cuma anak kecil berumur 8 tahun. Ngomong apa sih, kakek? Mereka juga tidak salah. Walaupun kamu tertarik sama Nian. Tapi soal industri batu giok ini, aku rasa tetap harus dengarkan. Kakak Gu King. Iya, aku juga tidak bilang tidak mau dengar. Bagaimanapun juga, Nian adalah tamu istimewa yang saya undang. Saya ingin mendengar pendapatnya. Kamu bisa? Kenapa tidak? Nian, apakah kamu merasa ada yang berbeda? Kalau begitu, katakanlah dengan berani. Kakek Xing, meskipun saya tidak begitu mengerti tentang batu giok, tapi saya menemukan bahwa permukaan batu ini agak kasar, sekilas terlihat seperti sudah tererosi oleh angin selama bertahun-tahun. Aku curiga. Curiga apa? Aku curiga bahwa batu asli ini setelah dipotong akan banyak retakan di dalamnya. Bahkan jika benar-benar mengeluarkan batu giok yang berharga, tak bisa dibuat perhiasan. Lanjutkan, ini juga lagi uang. Kamu ngomong sembarangan. Jiang Lang, jika kamu tidak mempercayaiku, aku bisa pergi sekarang juga. Kamu begitu menghina aku. Iya, Jiang Lang. Kami benar-benar ingin membantumu. Tapi kamu melakukan ini. Bukankah itu menghina kami? Sudahlah. Aku mengakui aku memang sedikit mementingkan diri sendiri. Aku membantumu agar bisa kembali dengan Ling Ling.
Tapi jika harus mempercayai seorang bocah berusia 8 tahun. Tidak percaya dengan kata-kata paman ketiga saya. Bilang sesuatu. Kita pergi sekarang. Iya, Tuan. Gadis kecil ini. Juga entah apa yang dia beri kamu, membuatmu bingung. Aku akui dia memang berbakat dalam menilai batu permata. Tapi ini industri batu giok. Kalau tidak minimal 10-20 tahun, bagaimana mungkin dia bisa melihat sesuatu? Kakek Jin hanya bertanya padaku. Aku juga cuma bilang sembarangan. Kenapa kamu harus bersikap agresif? Hei, apa yang kamu katakan? Bersikap agresif. Anak kecil tadi di lobi grup Longteng, aku mengenalnya. Tapi sekarang di sini, apa kamu berhak bicara? Benar. Kamu si kecil pengganti uang. Bahkan tidak paham satu kata pun, tapi kamu meragukan tuasanya. Kamu apa sih sebenarnya? Hukum mana yang mengatur? Bahwa orang yang lebih muda tidak boleh meragukan orang yang lebih tua. Sebelum batu ini dikeluarkan. Kamu sudah berani menyimpulkan bahwa di dalamnya pasti ada sesuatu. Kamu ini benar-benar brengsek. Tidak heran ayahmu ingin bercerai dari ibumu. Mendapatkan anak sepertimu yang tidak tahu diri. Siapapun pasti akan bercerai. Orang tua, aku menghormati kamu sebagai yang lebih tua. Ku tidak akan memperdebatkan ini denganmu. Tapi kalau kamu berani menghina ibuku lagi, hati-hati, aku tidak akan baik padamu. Aku ingin lihat bagaimana kamu tidak baik. Baiklah, kalau kamu ingin mencari mati. Hari ini aku akan bermain denganmu dengan baik. Kamu bilang batu ini pasti bisa menghasilkan batu giok yang berharga, kan? Hari ini aku akan menguji ketajaman matamu. Berani bertaruh denganku. Sombong sekali. Melihat seluruh dunia giok. Kamu adalah orang pertama yang berani berbicara seperti ini padaku. Jangan banyak omong. Aku tanya, berani atau tidak? Kamu. Kenapa tidak berani? Kalau tidak berani, tutup mulutmu. Jangan sok tua dan seenaknya di sini. Hari ini aku akan bertindak nekat. Akan bermain denganmu yang kecil ini dengan baik. Hari ini harus benar-benar memberi pelajaran pada bocah ini. Bodoh yang tidak tahu tinggi rendahnya langit. Karena bocah ini secara sukarela mencari mati. Biarkan dia mati saja. Karena bocah ini secara sukarela mencari mati. Biarkan dia mati saja. Anak kecil berbicara tanpa batas. Gurugu, secara emosional kamu juga bibi ketiga anak ini. Secara logika, kamu adalah pakar di dunia batu giok. Mengapa harus berdebat dengan gadis kecil ini? Sudahlah. Ini bukan lagi urusan antara kita. Ini adalah urusanku dengan makhluk kecil ini. Jika hari ini tidak memberinya pelajaran, kemana wajahku akan pergi? Kau orang tua. Dengan kemampuanmu, kau ingin memberiku pelajaran. Apa kau benar-benar berpikir orang lain memujimu? Kau adalah apapun yang kau inginkan. Makhluk kecilmu. Kalau kamu suka bertaruh seperti ini, mari kita tentukan taruhannya sekarang. Iya, kita tentukan taruhannya sekarang. Jika aku kalah, apapun yang kalian minta, akan aku lakukan. Kalau kalian yang kalah, bagaimana? Kami kalah. Kamu bercanda? Bagaimana mungkin kami kalah? Jangan bicara terlalu cepat. Bagaimana jika? Tidak ada bagaimana jika. Kalau sudah bertaruh, mari kita buat taruhan. Kalau aku kalah, aku akan pergi dari dunia lain selamanya. Ayo. Kamu belum selesai, kan? Bukankah kamu menganggap dirimu hebat karena gemetar karena batu permata? Kalau kamu kalah, itu berarti aku lebih hebat darimu. Kamu harus berlutut, sujud, menyajikan teh, dan membasuh piring untukku. Mengakui di depan umum bahwa aku lebih hebat darimu. Dan menyiarkannya ke seluruh industri batu giok. Agar semua rekan sekerja tahu. Agar semua rekan sekerja tahu. Sembarangan.
Kamu ini mau menghancurkan Paman Tiga. Bagaimana kamu berani? Ibu tidak berani. Baik. Aku bertaruh denganmu. Kalau begitu, mulai potong saja. Tunggu sebentar. Karena sudah menetapkan taruhan. Kau yang kalah juga jangan hanya diam saja. Pilih satu batu giok di sini. Jika yang kau pilih lebih mahal daripada milik yang ketiga, maka kita dianggap kalah. Sebaliknya, itu berarti kau yang kalah. Bukankah ini menyusahkan orang? Menyusahkan. Aku tidak menyusahkan dia. Itu adalah kesombongannya sendiri. Dia bilang penglihatannya lebih baik dari yang ketiga. Nian, kamu tidak perlu setuju dengan mereka. Kakek Jiang, tenang saja. Saya berjanji padamu. Kalau begitu jangan banyak bicara. Segera pilihlah. Jangan salahkan saya jika saya tidak memberi kamu kesempatan. Dalam waktu 10 menit. Jika kamu masih belum memilih. Kalau begitu, kamu kalah. Mau ngapain sih? Tidak dengar apa-apa ya? Bapak ahli di dunia batu permata ini tidak mau menjawab. Mau berkompetisi apa dengan anak kecil ini? Bapak guru Gu malah berkompetisi dengan anak kecil. Ini terlalu menindas ya. Biarkan saja, kita nikmati pertandingannya. Entah dari mana anak ini datang. Benar-benar tidak tahu diri dan berani saja. Hahaha. Anak kecil yang merugikan ini. Bersikap berpura-pura. Jelas sekali dia bukan ahli. Haha. Hahaha, melahirkan seorang yang gagal seperti ini. Bos Lin, ini harganya berapa? Katakan padaku, gadis kecil, apakah kamu mengerti tentang ini? Batu mentah di sini semua adalah sisa yang ditinggalkan pelanggan sebelumnya. Saya sarankan kamu satu hal. Jika kamu benar-benar ingin memenangkan Master Gu, lebih baik pilih dengan baik lagi. Tidak apa-apa, aku suka mengambil risiko kecil untuk keuntungan besar. Baiklah, toh aku sudah mengungkapkan semua kata baik dan buruk. Karena kamu benar-benar menyukai yang ini. Aku akan memberikannya padamu seharga 1000. Kakek Zeng, tolong bayar sedikit uang. Nian, jika kamu tidak yakin, aku akan membawamu pergi sekarang. Jangan sekali-kali bertindak impulsif. Ya, tidak bisa. Kakak, karena sudah memasang taruhan ini, maka bahkan jika Raja Langit sendiri datang, tidak boleh membatalkan. Lagi pula, jika kamu mengungkapkannya di depan umum, jangan salahkan aku. Kamu berani bicara sebesar itu, berani mengancamku. Aku, Jiang Yuntian, mau bawa pergi siapapun, tidak perlu kamu ikut campur. Lau Jiang. Ayo semua, cepatlah beri penilaian, tadi. Dia memang yang mengganggu kami, dengan sengaja mencari masalah. Kami juga terpaksa menerima tuduhan. Sekarang, benda kecil ini tahu bahwa dia akan kalah. Dia memanfaatkan kekuasaannya. Biarkan saya berbicara tentang kamu. Apakah ini masih ada akal sehat? Apakah masih ada hukum? Ini adalah masalah yang dia buat, jadi dia harus menyelesaikannya sendiri. Apa haknya dia berlaku semena-mena? Anak kecil tidak tahu batas, tidak masalah. Tapi begitu sudah buka mulut. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, mengerti? Walaupun kamu kaya dan berpengaruh, apa gunanya? Anak kecil melakukan kesalahan harus dihukum. Bukan terus-menerus membela dan membiarkan. Semua diam. Semua diam. Kepada kakek, kamu tidak perlu berdebat dengan mereka. Pandangan saya tidak salah. Nini, apakah kamu yakin? Saya yakin. Baiklah, saya akan mendengarkanmu. Siapa bilang keluarga kami suka menindas orang? Nian sudah lama memikirkan batu mana yang ingin dibeli. Pembayaran. Ya. Bos, setuju. Kecil, kamu berani melawan saya. Masih terlalu muda sedikit. Nanti kalau kamu kalah, lihat saja bagaimana aku mengurusmu. Karena sudah dipilih. Ayo potong. Sekarang. Aku sudah tidak sabar ingin melihat si kecil ini. Dalam keadaan takut berlutut memohon.
Iya. Hei, Bos Lee, masih bengong ngapain? Cepat potong saja. Baik, Master Du. Kalau begitu, kita atur orang untuk memotongnya. Baik, panggil orang. Bajingan kecil. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Nanti kamu akan tahu bagaimana kamu kalah. Tuh. Mau dipotong. Cepat potong dan lihat batu yang dimiliki oleh Master Guan ini. Pasti akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Ya, benar. Kalau begitu, Guru Gu, kita mulai memotong, ya. Lausan hari ini. Kita harus memberikan pelajaran yang baik untuk benda kecil ini. Sudah keluar hijau. Lihat warna ini. Pasti adalah hijau kekaisaran atau semacamnya. Ini benar-benar hijau kekaisaran. Keren banget, Gulas, benar-benar hebat. Ternyata, Paman San, kamu memang hebat. Sekali tampil langsung menunjukkan Emerald Imperial. Hahaha. Haha, Paman San. Ayo buka, hari ini aku akan menunjukkan kepada semua orang. Apa itu Emerald Imperial yang terbaik? Ah, kenapa bisa begini? Ayo. Ayo. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Lihat. Ini tidak mungkin. Sayang sekali, Jade Imperial yang bagus ini. Sudah banyak retaknya. Kamu bilang kerugian. Aduh, kali ini benar-benar rugi besar. Jadi, Jade Imperial ini tidak ada nilainya. Seandainya retaknya sedikit, masih bisa dibuat cincin. Sekarang bisa bernilai cukup banyak uang. Tidak ada nilainya sama sekali. Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak retakan? Hei, yang ketiga. Apakah mereka melakukan sesuatu? Jangan berbohong di depan saya. Batu ini dipotong di depan banyak orang. Apa yang bisa kami lakukan? Tidak, tidak, tidak. Saya bukan maksud itu. Maksud saya, apa maksudmu? Seperti yang kita ketahui, industri batu permata ini satu bagian bergantung pada penglihatan, 9 bagian bergantung pada keberuntungan. Kalau keberuntungan kalian buruk, siapa yang bisa disalahkan? Sudahlah, kakak ipar. Mari kita tidak membahasnya lagi. Master Gu, sepertinya kita kalah dalam pertarungan ini. Kalah. Suami, jangan lupa, batu miliknya belum dipotong. Dia mati. Kamu punya batu itu tidak berharga. Setiap tahun membeli batu, jika saja ada sedikit bahan giok yang keluar, pasti lebih berharga daripada milik kalian. Apa maksudmu ini? Kita juga sudah bilang, batu miliknya itu. Kalau saja bisa memotong sedikit bahan giok, pasti lebih baik dari punya kita. Uangmu itu harus dikeluarkan, kan? Kalian pikir, batu pecah itu bisa mengeluarkan sesuatu apa? Benar, si tiga hanya salah lihat sebentar saja. Batu mentah yang merugikan ini belum dipotong. Bagaimana bisa kita dikatakan kalah? Master Lu, apakah kamu juga berpendapat seperti ini? Ini. Saya. Kalau dipotong dan ditemukan batu giok yang berharga, maka saya mohon Master Gu dapat menepati janjinya. No, Lausan, kamu takut apa? Aku ingin lihat, anak kecil yang merugikan ini bisa menghasilkan barang apa yang bagus. Iya. Lagi pula, anak kecil itu. Baiklah. Ikuti saja kalian. Menurutmu anak ini bisa menghasilkan barang bagus enggak? Kamu terlalu berharap. Meskipun Master Gu sudah memeriksa sebelumnya. Tapi anak kecil ini bisa menghasilkan apa yang bagus. Hanya saja belum lihat batu asli anak ini. Baru saja dia ambil dari tumpukan sampah. Kalau dia bisa hasilkan sesuatu yang bagus, aku langsung makan dia. Hahaha. Nini, kamu yakin? Yakin. Yakin. Kau barang sial kecil. Kalau bisa mengeluarkan barang bagus, aku akan memanggilmu nenek.
Jiangzong, kau benar-benar terjebak dalam kesalahan seumur hidup. Bagaimana bisa percaya pada omongan anak kecil sembarangan? Diamlah, kakekku tidak percaya padanya. Apa kau mau percaya pada batu tak berharga itu? Gu King, tadi kau hampir menjebak kakekku. Saya belum menghitung kesalahanmu. Nini, kata-kata tidak bisa seperti itu. Meskipun Lausan sesekali salah langkah, tapi sekali ketuk bisa jadi jade kekaisaran. Hanya saja kali ini kurang beruntung. Hanya mengenai sebuah mutiara malam. Jadi, ini seperti ujian, kamu tidak bisa selalu salah dalam kesempurnaan. Jawaban berbeda, kenapa? Baiklah, kamu sekarang jangan ngomong soal itu dulu. Apakah barang bagus atau sampah? Langsung saja lihat setelah dibuka. Lau Jiang. Kalau begitu, kamu yang potong sendiri. Atau minta anak kecil yang melakukannya. Atau biarkan Yan-Yan yang mengawasi saja. Bagaimanapun, batu ini dipilih olehnya. Dengan baik. Bocah bau. Kau harus pegang dengan baik. Hati-hati jangan sampai menginjak kakimu sendiri. Itu tidak baik. Yang palsu tidak akan jadi palsu. Aku hanya berharap kau bisa membuka matamu. Tunjukkan padaku dengan baik. Batu ini bisa memotong apa? Ini milikku. Barang sudah keluar. Barang sudah dikirim. Jade Kaisar yang sempurna. Katak berbintik. Bagaimana mungkin ini? Si hitam. Apa benar-benar terjerat oleh anjing kecil si hitam ini? Tidak mungkin. Ini pasti palsu, palsu. Anak kecil, apakah kamu mau membeli Jade Kaisar ini? Kalau dijual, saya tawarkan 10 juta. Siapa yang kamu bohongi? 10 juta anak kecil. Saya tawarkan 30 juta. Ini adalah Jade Imperial yang sangat langka. Dengan luas ini, sangat mungkin untuk membuat sebuah patung Buddha dari Jade. Mas kawin 30 juta. Mimpi saja, anak kecil. Jual padaku. Saya tawarkan 50 juta. Saya mengeluarkan 60 juta. 55 juta ya. Nian-Nian, kamu benar-benar berhasil mendapatkan Jade Imperial yang sempurna. Kakek Zeng sudah bilang. Selama Anda percaya pada saya pasti bisa melakukannya. Saya percaya padamu, tentu saja saya percaya padamu. Sangat bagus, kakek. Dengan batu Jade Imperial ini, Anda pasti akan bersinar di pesta gubernur. Kamu berhenti di situ. Kamu berhenti di situ. Ah, selamat untuk Jiang Lao. Selamat untuk Jiang Lao. Mertua masih ada urusan. Jangan lagi puji-puji. Sekarang penuhi taruhan kalian. Taruhan apa? Lu King. Kamu mau ingkar janji? Ya. Kamu. Bagaimana? Lihatlah apa yang kalian katakan. Dia hanya seorang bocah kecil. Apa yang kamu anggap serius? Iya. Aku hanya bilang, dia juga seorang tokoh besar di industri ini. Kamu minta dia berlutut dan sujud kepada seorang bocah kecil. Bagaimana dia bisa bertahan di dunia ini nanti? Bagaimana dia bertahan itu urusannya. Tadi kalian benar-benar sangat menekan. Sekarang setelah kalah judi, ingin melarikan diri. Tidak bisa semudah itu. Master Lu. Jangan salahkan saya yang tua ini menyulitkanmu. Jika kamu tidak ingin mengakui taruhan ini, sekarang kamu bisa pergi. Namun, di masa depan jika kamu mendengar gosip di dunia batu giok, jangan salahkan orang lainnya. Kata pepatah, jika bisa memberi maaf, berikanlah maaf. Lihatlah, hari ini kamu juga bisa dibilang telah menemukan harta karun. Apakah hari ini urusan ini bisa diselesaikan begitu saja? Sekarang kamu malah keluar dan bicara adil. Saat orang lain sedang menindas Nian-Nian tadi. Kenapa kamu tidak keluar dan bicara? Aku akan tanya lagi sekali. Apakah kalian akan menepati janji taruhan ini atau tidak? Aku. Sudahlah. Kamu adalah kakek tiganya dia. Kalau kamu mau berlutut dan menunduk, maka kita nanti. Baiklah. Aku terima taruhan ini. Hanya soal berlutut dan menunduk saja. Kalau tidak, biarkan saja. Baik, dan juga,
Mulai hari ini aku akan meninggalkan toko batu giok. Kau lihat saja, bisa tidak? Tidak bisa. Mulai hari ini aku akan meninggalkan dunia Yu. Kamu lihat, bisa atau tidak? Tidak bisa. Qiangzi. Segala sesuatu harus ada toleransi. Supaya kita bisa bertemu lagi nanti. Kamu bilang bagaimana? Benar-benar harus untuk makhluk kecil ini. Ah, apa sampai sejauh ini? Mau kemana? Saya mengaku kalah. Kakak ipar, apakah kamu benar-benar akan berlutut dan sujud kepada bocah ini? Saya berlutut. Berlutut. Ini benar-benar mahal. Katakan saja langsung. Dia benar-benar berlutut. Itu artinya apa? Hari ini aku menang. Betul sekali. Telah menandatangani ini, kamu puaskan, ayo pergi. Bertengkar. Ya, Tuan, kita berdua melakukan kesalahan. Sesuai dengan kesepakatan kita, tempat tidur di atasmu bisa jadi. Terima kasih, Kakek Zhang. Sama-sama, itu yang seharusnya kamu dapatkan. Kalau mau jujur, ayahku memang harus berterima kasih padamu. Karena telah menyelesaikan masalah besar bagi keluarga Jiang kita. 100 juta cukup untuk membuat ibu hidup dengan baik. Tapi ini baru permulaan.